nanti kalian search di internet itu akan banyak banget materi mengenai hal itu. Yang akan susah diperoleh adalah yang D, contoh format kontrak. Ya, sebagian ada, sebagian bentuknya Excel, sebagian bentuknya PDF. Nah, nanti silahkan kalian bagi tugas masing-masing. Ini sengaja memang dibuat substansinya ada 5, agar nanti masing-masing berbagi peran, berbagi tanggung jawab, berbagi tugas. Kalau masing-masing anggotanya 5 orang, yang tugas pertama siapa yang mengerjakan? Atau yang ini mengerjakan yang mana? Gitu ya. Nah, silakan nanti dibagi tugas. Kemudian waktunya kurang lebih 10 hari lah ya dari hari ini. Jadi selama kalian libur panjang, kalian juga tetap harus belajar, sehingga ini sudah menjadi kesepakatan semua dosen. Bisa jadi nanti kalian juga akan ini ya, akan kehilangan banyak waktu untuk liburan karena memang kalian akan disibukkan oleh banyak pekerjaan yang diberikan oleh hampir semua dosen. Mohon maaf ya, karena memang ini sudah jadi kebijakan dari kampus. Kalian libur panjang 2 minggu, tapi mudah-mudahan kalian tetap juga punya semangat untuk belajar. Karena memang sekarang masih masa pandemi, mudah-mudahan untuk menghilangkan rasa kejenuhan di rumah mau ngapain gitu ya, selama liburan, nah kalian akan disibukkan dengan mengerjakan tugas ini. Nah, nilai tugas ini akan menjadi bagian dari nilai aktivitas. Ya, nah kemudian cara penulisannya bagaimana? Bebas ya, bebas. Cuma di halaman pertama mengenai cover, nah nanti di atas, di paling atas kalian harus menyebutkan judulnya. Judulnya apa? Silakan saja. Kalau di sini yang dibatasi hanya tema ya. Temanya adalah mengenai kontrak pengadaan barang dan jasa. Kemudian kalian akan membuat spesifik menjadi judul seperti apa, silakan. Kemudian di halaman judul itu juga, di halaman 1 itu juga, di bawah judul, kalau mau dikasih logo silakan, dibuat kosong juga silakan. Yang penting setelah judul, kalian cantumkan nama-nama anggota. Tidak perlu disebutkan ini kelompok 1 atau kelompok 2, nggak perlu. Karena tugas kelompok, kalian hanya sebutkan judulnya apa, dikerjakan oleh siapa saja, nomor absennya berapa. Ya, itu nanti sebagai bahan saya untuk membuat nilai dan kemudian memudahkan saya, ini di urutan nomor berapa, namanya ini, kemudian nilainya berapa. Gitu, ya. Nah, kemudian yang mengumpulkan hanya salah satu saja. Tidak semua mahasiswa-mahasiswi harus mengumpulkan, karena ini tugas kelompok. Jadi nanti kelas kita 29 terbagi masing-masing 5 akan punya 6 kelompok. Jadi nanti yang dikumpulkan di dalam LMS itu hanya 6 file saja. Tidak perlu 29 orang menyampaikan masing-masing 29 file tapi jadi berulang-ulang ya. Jadi cukup 6 saja, nanti silakan siapa yang ditunjuk untuk menyampaikan materi itu. Dan tolong diingat bahwa batas akhirnya adalah hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020, pukul 23.59. Jadi ini adalah pukul 00 kurang 1 menit waktu Indonesia Barat. Nah, mohon diperhatikan waktu Indonesia Barat. Karena nanti yang di set di dalam aplikasi LMS juga waktunya adalah waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu bagi kalian yang tinggalnya di daerah timur atau di daerah tengah, mohon diperhatikan mengenai waktu ya. Artinya kalian punya waktu yang lebih panjang. Meskipun sama sih ya, tapi artinya bahwa kalau di waktu Indonesia Barat itu adalah pukul 00, di tempat lain sudah di 01, yang lainnya lagi sudah di 02. Nah, usahakan kalian mengumpulkannya sebelum waktunya. Kalau saran saya sih, kalau memang bisa, setelah ini kalian kemudian ketemu, diskusi, maksudnya ketemunya by online ya. Silakan diskusikan siapa anggota-anggotanya, kemudian langsung dibagi, siapa mengerjakan apa, siapa mengerjakan apa. Saya sudah bantu tadi untuk yang ABC paling nggak akan sudah punya bahan.
ABC kalian sudah punya bahan dari Perpres pengadaan barang dan jasa, tinggal kemudian kalian tambahkan tuh yang poin E, materi di dalam Google banyak, di internet banyak. Untuk yang tambahan ABC juga nanti kalian bisa ambil dari situ. Nah, mudah-mudahan untuk yang D kalian juga bisa mendapatkan contoh kontrak itu, ya. Kalau bentuk contoh kontrak untuk pengadaan barang itu apakah berbeda dengan kontrak untuk pengadaan pekerjaan konstruksi misalnya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan file-file itu. Saya sudah coba search ya, kenapa saya kemudian menyampaikan tugas ini, karena saya sudah berhasil mendapatkan beberapa contoh format. Jadi artinya karena kalian lebih muda dan lebih paham mengenai teknologi, dan kan juga mudah-mudahan saling share ya. Boleh saja nanti jawabannya sama, silakan. Tapi nanti saya akan lihat kembali bagaimana cara menyampaikannya. Ceritanya runtut enggak, bahasanya enak dibaca enggak gitu. Itu nanti menjadi penilaian tersendiri. Termasuk seperti yang kemarin di tugas kelompok 1, kok nilainya kok bisa berbeda-beda ya Pak, padahal substansinya kami sudah sepakat isinya sama. Nah, bisa jadi adalah cara penyampaian yang satu lebih bagus daripada penyampaian dari tulisan yang lain, sehingga nilainya jadi berbeda gitu ya. Ini adalah tugas kalian untuk tugas kelompok, ini menjadi tugas terakhir di UAS. Apakah kalian ada pertanyaan mengenai tugas ini? Biar kalian benar-benar jelas. Pak, ya. Tadi kan ya. Bapak itu kalau sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018. Tapi nanti kalau data-datanya ambil dari LKPP itu tambahan terus internet gitu nggak masalah kan? Nggak apa-apa. Tadi kan yang saya sampaikan hanya definisi yang harus sama. Ya, oke. Bisa dimengerti. Baik, ada lagi yang mau menyampaikan biar benar-benar jelas, nanti nggak salah menulis. Ya, saya ulangi lagi, anggota kelompoknya boleh sama dengan yang dulu, boleh berbeda. Kalau misalnya masih nyaman dengan kelompoknya yang kemarin, sudah enak kerjasamanya misalnya, kalian masih boleh menggunakan kelompok yang lama kemarin. Tapi kalau kemudian kalian berubah, sepertinya ini deh, kita mau cari ini biar nanti nilainya lebih bagus daripada nilai yang kemarin, kemudian akan dikombinasikan misalnya dengan anggota yang lain yang kemarin nilainya lebih tinggi dari kalian, boleh saja, silahkan saja ya. Yang penting tujuannya adalah memang kalian nantinya mudah-mudahan semuanya berhasil mendapatkan nilai yang tertinggi ya. Sehingga tugas ini pun juga sebenarnya buat saya tidak berat, mestinya menurut saya sih, karena saya sudah berikan panduan juga bahwa di tes formatif 9 ini sudah ada bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai bahan untuk menulis. Meskipun di sini singkat, nah silakan nanti kalian cari, ditambah-tambahkan. Paling nggak misalnya di sini ada istilah-istilah yang perlu dijelaskan, nah silakan ditambahkan. Sehingga kalau paling tidak nih, tadi ada 5 substansi ya, kalau masing-masing itu 1 halaman, nah nanti kalian akan mendapatkan atau menyampaikan ke saya paling tidak ada 6 halaman. Halaman pertama adalah halaman judul dengan nama-nama anggotanya. Halaman kedua mengenai pengertian atau definisinya, definisi kontrak itu apa. Kemudian halaman ketiganya mengenai jenis kontrak. Halaman berikutnya mengenai bentuk kontrak. Halaman berikutnya lagi mengenai formatnya seperti apa. Mungkin format akan lebih dari 1 halaman ya. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Plus kalau kalian menemukan ada topik yang menarik, yang menurut kalian bisa menjadi nilai lebih dari tulisan kalian, silakan kalian tambahkan. Ya ingat ya, kalau ada topik yang membuat tulisan kalian menjadi lebih menarik. Kalau kemudian sebaliknya yang terjadi, tentu saja malah bisa jadi membuat tulisan kalian jadi campur aduk yang tidak perlu misalnya, itu akan mengurangi nilai kalian. Ya, yang perlu disampaikan di dalam tulisan hanya 5 itu, boleh lebih, tapi tidak boleh kurang. Itu aja ya, yang
saya sampaikan ke kalian. Oke, sekali lagi sebelum masuk ke materi pokok kita hari ini, apakah ada pertanyaan untuk tugas? Baik, kalau tidak ada, sekarang kita akan masuk ke materi kita pada hari ini. Apakah bisa lihat? Atau masih blank putih warnanya? Bisa, Pak. Bisa, oke, baik. Nah, judulnya adalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia. Ini adalah bagian kedua. Nah, saya sampaikan di minggu lalu, bagian pertamanya sudah dijelaskan sebagian di materi UTS. Nah, kemudian di part 2 ini, part 2 ini, sebagian sifatnya adalah opsional. Jadi inilah tambahan informasi bagi kalian. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya tidak akan menjelaskan semua slide, tidak masing-masing slide akan saya jelaskan. Saya hanya jelaskan slide-slide yang memang di bawah ada referensi pasalnya. Jadi kalau saya boleh sampaikan, ini materinya ada 40 halaman, tapi sebenarnya nanti yang menjadi materi kalian untuk mengerjakan soal UAS itu hanya dua pasal. Dua pasal yang diambil dari Perpres Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu pasal 50 dan pasal 51. Ya. Jadi hari ini fokus kita adalah di pasal 50 dan pasal 51 Perpres Pengadaan Barang dan Jasa. Sehingga tadi saya sampaikan tidak semua slide akan saya sampaikan, sebagian nanti akan saya skip, kemudian nanti silakan kalian baca sendiri di rumah. Nah, ini kalau saya beralih ke slide 2, jadi yang saya bilang hanya 2 pasal yang kita pelajari, itu yang tujuan pemberdayaan khusus. Mahasiswa memahami pelaksanaan pemilihan penyedia, itu diatur di pasal 50, dan kemudian mahasiswa memahami tender atau seleksi gagal, serta tindak lanjutnya, itu diatur di pasal 51. Oke, nah sesuai dengan topiknya adalah mengenai pelaksanaan pemilihan, ya. Nah kalau kemudian kita lakukan dulu reviewnya yang ada di dalam tes formatif 9 tadi ya, di tes formatif 9 itu di situ pun sudah ada langkah-langkahnya ya, ada langkah-langkah mengenai pelaksanaan pemilihan penyedia ya, yang tadi sudah dijawab yang terakhir oleh siapa ya tadi? Oleh Niken ya, nomor 12. Jadi kita berangkatnya dari soal nomor 12 yang tadi sudah dijawab oleh Niken. Kalau saya boleh bacakan lagi ya di situ, bahwa di dalam soal tes formatif 9 itu di situ disebutkan tahapan pelaksanaan. Nah, tahapan pelaksanaannya yang pertama adalah pelaksanaan kualifikasi, kemudian yang kedua adalah pengumuman atau undangan, yang ketiga pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan, yang keempat pemberian penjelasan, yang kelima penyampaian dokumen penawaran, selanjutnya adalah evaluasi dokumen penawaran, kemudian penetapan dan pengumuman pemenang, dan yang terakhir adalah sanggah. Ya, itu sudah menjadi materi di tes formatif 9. Terus kemudian khusus untuk pekerjaan konstruksi ditambah satu langkah lagi atau tahapan lagi, yaitu sanggah banding. Jadi kan tadi diakhiri dengan sanggah, terus kemudian khusus untuk pekerjaan konstruksi ditambah dengan langkah sanggah banding. Dan itu diatur dalam Perpres nomor 50 ayat 1. Oke. Nah, ini ya, kalau saya boleh mensummarikan metode pemilihannya ya.
Metode pemilihan itu ada e-purchasing, artinya pelaksanaannya nanti dilakukan secara online menggunakan barang atau jasa yang sudah masuk dalam katalog elektronik. Kemudian yang kedua adalah pengadaan langsung. Yang ketiga penunjukan langsung. Berikutnya adalah tender cepat dan yang terakhir adalah tender. Ya, itu untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. Nah, untuk pengadaan jasa konsultan, metode pemilihannya ada 3. Yang pertama adalah seleksi, yang kedua pengadaan langsung, yang ketiga penunjukan langsung. Dan di masing-masing sudah diberikan poin-poin apa yang menjadikan kriterianya. Misalnya di situ bahwa seleksi untuk jasa konsultan misalnya ya, itu kalau nilai pekerjaannya di atas 100 juta. Kalau nilainya di bawahnya sampai dengan 100 juta, maka metode yang digunakan adalah dengan pengadaan langsung. Ya. Nah, kemudian di sini ada catatannya bahwa ini sudah diatur dalam Perpres nomor 16 tahun 2018. Oke. Nah, terus kemudian tadi saya sampaikan kita berangkatnya dari pasal 50. Ya, di pasal 50. Untuk pasal 50 kita mulai dari slide halaman 8. Nah, slide halaman 8 ini membahas mengenai e-purchasing. Kembali lagi, e-purchasing ini transaksinya dilakukan secara online. Pemilihan barang atau jasanya menggunakan list yang ada dalam e-katalog atau katalog elektronik. Oke, nah kemudian di dalam pasal 50 ayat 5, Perpres pengadaan barang dan jasa di situ disebutkan pelaksanaan melalui e-purchasing dilakukan dengan 2 kriteria, yaitu bahwa e-purchasing itu wajib dilakukan untuk barang atau jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Ya, jadi sifatnya wajib kalau ditetapkan oleh menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah. Sebaliknya, apabila hal tersebut tidak ditetapkan oleh menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah, sifatnya menjadi tidak wajib. Nah, pertanyaan saya, bagi kalian yang ingin menambahkan nilai aktivitas, di luar yang tadi sudah saya berikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan di tes formatif 9, di luar Rosi dan Venda yang tadi menyampaikan pertanyaan, silahkan berikan contoh, kira-kira apa sih barang atau jasa yang di dalam pasal 50 ayat 5 ini dikategorikan sebagai barang atau jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan atau strategis, dan kemudian pengadaannya menggunakan e-purchasing itu ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Silakan, apakah ada yang akan mencoba? Apa kira-kira bentuk atau contoh barang atau jasa yang dia itu ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga atau pemerintah daerah dan kemudian diwajibkan pengadaannya dilakukan dengan menggunakan e-purchasing. Artinya transaksinya harus online, barang atau jasanya itu harus diambil dari list yang ada dalam e-katalog. Apa kira-kira? Ada yang mau mencoba menjawab? Apakah ada yang mau mencoba menjawab?
Oke, kalau tidak ada yang mencoba menjawab, ini contoh dari barang atau jasa yang di dalam Perpres pengadaan barang dan jasa ini disebutkan memiliki kriteria menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional, ya kata-kata nasional dan atau strategis, dan kemudian ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga atau kepala daerah. Salah satunya adalah mengenai penggunaan alat transportasi. Jadi kalau misalnya ada perjalanan dinas misalnya ya, kan kita bicara nasional nih, perjalanan dinas antar kota, antar provinsi, antar pulau misalnya, menggunakan apa misalnya. Nah itu sudah ditentukan bahwa misalnya kalau kita naik pesawat, kita belinya harus online. Kemudian kita beli tiket kereta harus online. Itu pun sebelum terjadi pandemi seperti sekarang. Ya, dulu sebelum ada pandemi pun kalau kita kemudian membeli tiket, ya tiket pesawat, tiket kereta atau tiket bus kalau ada, itu diharapkan atau dihimbau dilakukan transaksinya secara online. Ya. Dan kemudian tadi kan di sini disebutkan diatur atau ditetapkan oleh menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah. Ya. Nah, sudah ada aturannya begini, bahwa kalau pejabat negara akan melakukan perjalanan dinas antar kota, antar provinsi, bahkan antar negara misalnya, transaksinya, bukan transaksi, kelas ya, kelas yang harus diambil oleh pejabat itu adalah kelas ekonomi, kecuali menteri atau ya, jadi kalau misalnya secara umum pejabat eselon 1 misalnya atau direktur misalnya kalau melakukan perjalanan dinas dengan menggunakan pesawat itu hanya boleh menggunakan kelas ekonomi, tidak boleh menggunakan kelas VIP. Nah itu sudah diatur dan pembeliannya harus online, nggak boleh datang ke counter kemudian bayarnya cash, itu nggak boleh. Itu sudah digunakan sebagai harga sudah diakui itu sebagai harga yang wajar dan diakui secara umum. Kalau boleh menyebut nama misalnya ya, kalau kita akan pergi antar negara atau antar kota, antar provinsi, kita menggunakan jasa Traveloka misalnya ya, di situ langsung kita sebutkan transaksinya. Kita akan membeli pesawat, membeli tiket pesawat ya, dari Jakarta ke Surabaya misalnya. Nah, di situ akan disebutkan kan, muncullah di situ harganya berapa, ya, jamnya berapa saja, ada berapa pilihan, gitu kan? Maskapai pilihan. Bahwa kalau kelas ekonomi dari Jakarta ke Surabaya maksimal nilai sekian, itu diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Ya, peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya. Jadi kalau dia sudah diatur atau ditetapkan oleh Menteri, dan itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan nasional kan berarti umum kan, antar kota, antar provinsi kan berarti kebutuhannya nasional. Yang butuh tidak hanya Jakarta saja, tapi kota lain yang didatangi atau mau datang ke Jakarta kan juga menggunakan contoh barang atau jasa itu. Ya. Nah, sekali lagi, kalau sudah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya dari Jakarta ke Surabaya misalnya, nilai maksimalnya hanya boleh 800.000 sekali jalan misalnya ya, misalnya sih saya nggak tahu harganya sekarang berapa, 800.000. Nanti kemudian begitu kita masuk ke dalam aplikasi online itu, kok tadi saya sebutkan merek ya, Traveloka, nah kita harus memilih di mana harganya harus di bawah 800.000, nggak boleh memilih di atas itu. Dan kemudian kelasnya pun harus kelas ekonomi. Nah pertanyaan gini, Pak kebetulan ini lagi ada promo, ini untuk VIP pun kita bisa dapat harganya 750, boleh nggak Pak? Nah secara ketentuan yang diikat
di dalam standar biaya adalah nilai nominal 800. Jadi kalau kemudian kita 800 untuk ekonomi, ya. Tapi kemudian kita karena sedang ada promo mendapatkan harga 750 untuk VIP, boleh. Atau misalnya gini, kalau misalnya kita akan menginap di hotel. Nah, menginap di hotel pun ada syaratnya, sudah ditentukan juga oleh Menteri Keuangan dalam hal ini. Bahwa kalau pesawat kita harus menggunakan kelas ekonomi. Untuk hotel, ya, untuk kelas pejabat di bawah menteri itu hanya boleh, ya, hanya boleh untuk hotel-hotel yang tingkatnya itu tingkat 3. Ya, tingkat 3, tipe 3. Kalau kemudian tipe 3 itu misalnya ya, dengan uang yang sama, tapi kita mendapatkan hotel di tempat lain, itu bisa menjadi naik kelas menjadi hotel dengan bintangnya bintang 4, ya. Harusnya bintang 3, tapi kita bisa mendapatkan bintang 4 dengan harga yang sama, itu boleh. Nah, itu artinya bahwa transaksi-transaksi untuk perjalanan, ya, yang melibatkan pihak ketiga, yang semuanya sekarang dilakukannya secara online, itu wajib dilakukan secara online juga menggunakan mekanisme e-processing. Ya, oke, mohon maaf ini kebetulan sedang ada percobaan alarm, ya, setelah kemarin ada kebakaran gedung. Ini alarm di masing-masing lantai sedang dicoba. Mungkin kalian bisa dengar ya, ada bunyi alarm. Tapi itu jangan khawatir, ini ada percobaan untuk alarmnya apakah berfungsi atau tidak. Dan kebetulan juga sudah mulai azan. Jadi saya ini dulu, izin dulu saya break dulu ya. Kita break sampai jam 3:30, nanti saya lanjut kembali. Ya. Oke, Pak.